Nama saya Susan White. Saya adalah kasus para skizofrenia yang dipicu oleh mania. Setahun yang lalu, saya dikurung di rumah sakit jiwa karena penyerangan. Kalau kamu berkelahi dengan seseorang, hal yang benar dilakukan adalah panggil polisi, bukan muncul di depan pintu mereka, bawa pisau untuk membunuh keluarganya. Pembunuhan itu kejahatan. Jangan lupakan itu. Silakan duduk. Kabar baik, Ibu White. Skizofrenia, Anda sudah terkendali sekarang, Anda bebas untuk pergi. Terima kasih, dokter. Ini obat khusus Anda, Srenikare. Minum tepat waktu, dan Anda akan tetap terkendali. Saya mengerti. Mulai sekarang, kalau Anda terlibat konflik, Anda harus mengendalikan emosi Anda. Kalau tidak bisa, pikirkan saja Daisy dan John Anda. Daisy. Daisy dan Johnku adalah obat penenangku. Hanya memikirkan mereka langsung menenangkanku. Daisy, John, kali ini, untuk kalian berdua, aku akan mengendalikan emosiku. Susan, kamu sudah kembali. Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Aku kurang sehat. Aku dirawat di rumah sakit. Kalau gitu kamu harus jaga diri. Hati-hati ya. Ayo. Susan White itu kasihan ya. Kasihan banget. Masih muda, suaminya kena ALS. Dia nggak akan bertahan lama. Dan dia membesarkan anak perempuan berumur 8 tahun. Susah banget hidupnya. Bukannya suaminya punya kakak perempuan, bukannya seluruh keluarganya pindah bareng-bareng? Kakak perempuan suaminya itu benar-benar penghisap darah, yang menguras habis orang. Iya kan? Serius, ayo kita pergi. Daisy, John, katanya dokternya penyakitku sudah terkendali sekarang. Kali ini, untuk kalian berdua. Ibu, Daisy? Aku pesan paha ayam ini buat kamu. Kok cuma tinggal tulangnya sekarang? Tante Chloe selalu ambil paha ayam yang kamu beli buat aku terus dikasih ke Max. Aku harus ambil ini dari lantai. Ayah di mana? Ayah di kamarnya. Chloe, kamu jenius, kakakmu kan sakit, dan Susan lagi nggak di rumah, tinggal di rumah mewah ini, cuma kita berempat. Hidup nggak bisa lebih baik dari ini, nak, enak nggak paha ayamnya? Aku suka paha ayam. Enak sih, tapi gimana kalau Susan pulang? Dia pasti mengusir kita. Bu, dia punya hak apa buat usir kita? Kakakku aja belum mati. Selama kakakku masih hidup, seluruh keluarga kita bisa tetap tinggal di rumah mewah ini 1 hari lagi. Tapi kalau kakakmu, kamu tahu, meninggal, malah lebih bagus. Nanti kita berempat bisa dengan hak tinggal di sini. Suara apa itu? Susan, kamu lagi ngapain di sini? Mama, Mulai sekarang, jika kamu pernah mendapat masalah dengan siapapun, kamu harus mengendalikan emosimu. Jika kamu tidak bisa menahannya, pikirkanlah anakmu dan suamimu. Aku harus mengendalikan emosiku. Untuk anakku, aku tidak boleh kehilangan kendali lagi. Chloe, ayam ini untuk anakku. Dia kelaparan. Kembalikan padanya. Ayo, Susan, itu cuma paha ayam. Apa masalahnya? Jika aku memberikannya pada anakmu, anakku makan apa? semua paha ayam itu milikku. Apa hakmu mengambil paha ayamku? Chloe, seluruh keluargamu sudah tinggal di rumahku begitu lama?
Karena menghormatimu sebagai saudari suamiku, aku tak pernah mengucapkan sepatah kata pun menentangmu. Kamu tidak bisa memanfaatkan keadaanku yang sakit dan pergi untuk menindas anakku. Susan, maksudmu apa? Apa maksudmu? Kami menindas anakmu. Kamulah yang menghilang, meninggalkan anakmu sendiri. Dan sekarang kamu menyalahkan kami? Benar. Jika bukan karena kami merawat suami dan anakmu, mereka sudah kelaparan sejak dulu. Jika itu caramu melihatnya, maka keluar, kalian semua, sekarang. Apa? Kamu ingin aku pindah? Ini rumah saudaraku. Hak apa yang kamu miliki untuk mengusirku? Rumah pamanku adalah rumah ibuku. Kamu tidak bisa menyuruh kami pergi. Aku akan menembakmu. Aku akan menembakmu. Mama, jangan tinggalkan aku lagi. Daisy, jangan takut. Mama tidak akan berkelahi dengan mereka. Aku hanya akan berbicara baik-baik dengan mereka, oke? Chloe, selama bertahun-tahun ini, bukankah aku sudah cukup berbuat untukmu dan keluargamu, utang judimu? Akulah yang melunasinya. Rumahmu, akulah yang membangunnya untukmu. Saat ibu mertuamu, Ibu Carter, sakit, akulah yang mencarikan dokter untuknya, dan setelah semua itu, kau memanfaatkan ketidakhadiranku untuk memperlakukanku seperti ini? Kau mengincar suamiku dan anakku. Keluarga macam apa kalian ini? Kalian semua, keluar dari rumahku. Sekarang, keluar. Susan, meski kita bukan keluarga, kita masih penyewa rumahmu. Aku tidak tinggal gratis. Aku sudah membayar sewa setahun penuh. Hak apa yang kau punya untuk mengusir kami? John, rumah kita hilang di pasar saham. Kita tidak punya tempat untuk tinggal. Dengar, bisakah kami mungkin tinggal bersamamu sebentar? Benar, dan kami bahkan bisa menjagamu. Ya, John, jangan khawatir, kami tidak akan tinggal gratis. Kami akan bayar sewa. Dia mengangguk. Dia bilang iya. Sempurna. Lihat baik-baik. Ini, semuanya tertulis di sini hitam di atas putih. Sangat jelas. Masa sewanya belum habis. Kau pikir bisa seenaknya mengusirku? Jangan harap. Kenapa kau tidak pergi? Kenapa kau tidak keluar? Kenapa kalian masih di sini? Mama! Ayo, Daisy. Biar aku buatkan sesuatu yang enak. Susan sudah kembali. Apa yang akan kita lakukan? Begitu masa sewa habis, kau tidak bermaksud kita benar-benar harus pindah? Apa yang perlu ditakutkan? Dia cuma tulang dan kulit. Aku bisa menghancurkannya hanya dengan tanganku. Bu, hak apa yang dia punya untuk mengusir kita? Rumah ini milik kakakku. Jadi, ini milikku. Kenapa harus ada orang luar yang mengambil alih? Rumah mewah ini, aku sangat menyukainya. Bu, tenang saja. Kita berempat tidak bisa mengatasi Susan kecil itu. Betul. Kalau dia berani berkata lagi, aku akan buat hidupnya sengsara. Tuan Hughes, aku sedang agak kekurangan uang belakangan ini. Apakah Anda punya pekerjaan desain yang bisa Anda berikan padaku? Ada pesanan mendesak. Kau harus mengirimkannya dalam 3 hari. Bisa selesai? Ya, bisa.
Berhenti di situ. Berhenti di situ. Siapa yang bilang kamu boleh buang sampah sembarangan? Aku bukan cuma buang sampah sembarangan. Aku sengaja melakukannya tepat di depanmu supaya kamu yang membuangnya untukku. Apa? Kamu nggak punya tangan? Kamu mau aku yang melakukannya untukmu? Kami sudah lama merawat suamimu. Sudah lama sekali. Bukankah sudah waktunya kamu membalas budi? Hah? Kamu menyebut itu merawatnya? Susan, kita ini keluarga, kenapa kamu masih membesar-besarkan hal ini? Masa, dan Graham. Susan, kamu bahkan nggak punya pekerjaan. Yang kamu lakukan cuma menempel seperti parasit pada kakakku, menyedotnya habis-habisan. Apa salahnya melakukan sedikit pekerjaan? Betul, kalau kamu nggak kerja, anggota tubuhmu akan layu. Aku tanya kamu, untuk terakhir kalinya, sampah ini, kamu ambil atau tidak? Memangnya urusanmu apa? Aku nggak akan mengambilnya. Apa, kamu mau memukulku? Kalau mau diambil, kamu saja yang ambil. Kamu? Aku nggak bisa mengendalikannya. Aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Kalau kamu nggak bisa mengendalikannya, maka pikirkanlah lebih banyak tentang anak perempuanmu sendiri dan suamimu. Daisy. Ambilkan obatku, Daisy. Tante Susan, apa kamu mencari ini? Berikan padaku. Aku sudah menyiram semuanya ke toilet. Tolong. Kenapa? Kenapa kamu menggangguku? Mau pura-pura gila lagi? Apa? Kamu mau menusuk kami dengan pisau? Ayo, ambil dan tusuk aku. Tenang, aku akan simpan sekarang juga. Cepat. Ibu, Daisy. Ibu. Di bawah sofa aku nemu 2 pil. Minum ini. Daisy. Aku hampir. Sudah baik sekarang, Bu. Daisy. Dia nggak bisa ditebak. Aku nggak tahan dekat-dekat dia. Satu hari pun. Kita harus cari cara buat usir dia dari sini. Si orang gila itu harus pindah atau aku tembak dia. Bu, jangan khawatir. Kamu punya rencana bagus? Chloe, ide yang bagus banget. Itu pasti bikin si kecil itu gila, ya kan? Untung dulu kuliah jurusan desain fashion dan belum lupa. Sekarang aku bisa kerja dari rumah, dapat uang, dan jaga suami sama anak. Waktunya balikin posisi John. iPadku mana? Ini, buka. iPadku mana? Siapa suruh ambil iPadku? Susan, memangnya kenapa kalau mainin? Memang perlu heboh-heboh gitu. Lihat, kamu bikin sayangku ketakutan. Aplikasi gambarku mana? Kemana perginya? Udah dihapus. Aku suruh sayangku hapus. Tablet bodoh ini suka lag kalau main game. Sayangku jadi kesel kalau kalah main. Kamu dengerin gak sih? Susan, kamu teriak-teriak apa tengah malam begini? Jangan takut, sayang. Kalau dia berani sentuh kamu, aku gebuk dia sampai mati. Aku hapus, aku terus mau apa? Kamu lucu banget. Wanita gila, beraninya kamu pukul anakku? Kamu pikir kamu siapa? Dengar, ini lantai 2. Pergi sana ke bawah, atau aku patahin kaki kamu. Mau nakutin siapa pakai pisau itu? Ayo, tikam aku di sini, lakukan. Laki-laki, sekumpulan sayang, bunuh mereka. Susan, kalau kamu bunuh orang, itu melanggar hukum. Kamu bakal masuk penjara.
Pasien mental bunuh orang bukan kejahatan. Mereka nggak masuk penjara. Mama, minum obatmu sekarang. Mama tenang saja. Aku akan tetap bersama kamu, dan kita bisa menggambarnya lagi bersama-sama. Begitu. Kamu tidak akan lelah. Daisy. Terima kasih. Lihat apa yang aku maksud. Wanita itu cuma berpura-pura untuk menakut-nakuti orang. Sekarang, kami benar-benar berhasil mengganggunya. Dia bahkan menghancurkan tabletnya. Kalau dia mencoba lagi, dia pasti mau pindah. Makanya kami harus terus mendesak. Nenek, aku punya pistol. Aku akan melindungimu. Aku akan menembak orang gila itu. Dari sekarang, kalau aku melihatnya lagi bertingkah di depan aku akan menamparnya sampai pingsan. Dia merasa dirinya kuat. Pil terakhir juga sudah habis. Kami tidak bisa menanggung kejadian lagi. Demi Daisy. Susan, aku perlu bicara dengan kamu tentang sesuatu. Katakan saja. Kamu tahu kondisi saudara aku. Kamu tahu bagaimana keadaan ini. Dia tidak akan bertahan lama lagi. Rumah ini, bagaimana kalau kamu menyerahkannya ke anak aku? Lagi pula, Max kami sebenarnya adalah anak saudara aku anak tiri, benar? Impianmu saja. Rumah ini, jangan bahkan berpikir tentang itu. Setelah kontraknya habis, keluar segera. Sayang, dia tidak mau mendengarkan alasan. Sia-sia. Karena dia tidak mau mendengar, jangan menyalahkan kami untuk membelot dari dia. Susan, kamu memaksa aku. Sudah jam 6:30. Kenapa Daisy belum pulang? Halo, Ibu Davis, kenapa dia belum pulang? Dia dijemput tantenya. Seharusnya dia sudah sampai rumah. Mewariskan rumah ini ke Daisy, buat apa? Ujung-ujungnya kan akan jatuh ke orang luar. Anak perempuan sebaiknya dijual saja. Jual saja mereka. Susan, jangan kejam seperti ini. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau kami berbalik melawanmu. Keluar saja. Biasalah, jual dia. Pergi sekarang. Jual saja Daisy itu. Keluar. Pergi dari sini sekarang. Keluar. Wangi sekali. Ayo kita makan dulu. Enak sekali. Lumayan enak. Tempat ini bagus. Makan yang banyak, nak. Kembalikan Daisyku sekarang. Susan, kamu bicara apa? Daisy yang mana? Kami sama sekali tidak melihatnya. Ibu Davis menelepon. Katanya kamu yang menjemput Daisy. Sekarang kamu pura-pura tidak tahu? Daisy ada di mana sekarang? Kamu benar-benar ingin tahu. Kalau begitu, berlutut dan minta. Tolong, katakan padaku, Daisy ada di mana sekarang? Orang yang memandang rendah kerabat miskinnya dari kampung ternyata berlutut di depan kami. Kamu berlutut. Katakan kamu orang jahat. Aku akan menembakmu. Baiklah, akan kukatakan. Aku menjual. Daisy. Kamu menjualnya? Hanya karena aku tidak mau memberikan rumah ini kepadamu, kamu menjual Daisy? Tepat sekali. Kamu mempertahankan rumah ini hanya untuk mewariskannya ke Daisy, bukan? Sekarang dia sudah hilang. Seharusnya kamu berikan rumah ini kepada kami, bukan?
Daisy ada di mana sekarang? Katakan sekarang. Kita masih bisa menyelamatkannya kalau kita pergi sekarang. Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu benar-benar ingin tahu. Dia mungkin ada di desa terpencil. Atau mungkin dia ada di wilayah perbatasan. Mungkin dia sudah dikosongkan. Kalian monster. Kalian semua. Aku akan membunuh kalian. Aku akan membunuh kalian semua. Aku sudah meresepkan obat khusus untukmu. Serenicare, kamu harus meminumnya tepat waktu. Tante Susan bodoh sekali. Dia lupa. Aku sudah membuang pilnya. Tembak saja dia. Buat apa pura-pura sakit setiap hari? Apa, mau menusuk orang lagi? Kalau berani, tusuk aku di sini. Ayo, lakukan. Tusuk aku. Kamu gila. Tolong aku. Pembunuhan. Tolong. Pembunuhan. Beraninya kamu memukul Chloe. Aku bunuh kamu. Dasar nenek tua. Aku nggak tahan lagi hidup kayak gini. Anak muda memukul orang tua. Aku mau kamu bayar $200.000. Seluruh keluargamu. Pantas mati. Dasar manis, aku bunuh kamu. Jalang. Rusak. Jangan mendekat. Jangan coba-coba mendekat atau aku tembak kamu. Panggil polisi. Panggil polisi. Panggil polisi. Hubungi pengelola. Panggil polisi. Panggil polisi. Cepat. Susan, tenang. Aku nggak jual Daisy. Aku cuma bercanda. Sayang. Mama, ada apa? Daisy? Kamu tadi kemana? Tante Chloe bilang bunga liar di pinggir jalan sudah mekar. Dia menyuruhku memetiknya untukmu. Terima kasih sayang. Cantik sekali. Apa yang terjadi? Dia gila. Dia sudah hilang akal. Dia memukuli seluruh keluarga kami. Dia akan menghancurkan rumah kami sampai berkeping-keping. Rumah kalian? Tunggu, itu tidak benar. Pemiliknya adalah Ibu White. Ini rumah kakakku. Begitu kakakku meninggal, villa ini akan menjadi milikku. Dia memukul seorang wanita tua. Aku akan membuatnya membayarku $200.000 untuk masa pensiunku. Aku akan membuatnya membayar sampai dia benar-benar bangkrut. Ibu White, sebenarnya apa yang terjadi? Tanpa izinku, mereka membawa pergi putriku dan menyuruhnya pergi memetik bunga. Lalu, mereka memberitahuku, putriku sudah dijual. Di luar sudah gelap gulita. Tentu saja aku panik. Kita ini keluarga. Itu cuma bercanda. Bercanda macam apa itu? Kalian pantas dipukul. Kenapa kau membelanya? Apa kau masih waras? Kurasa hatimu benar-benar berat sebelah. Kau pasti tidur dengannya. Jangan berani-beraninya kau bicara seperti itu. Aku akan menuntutmu karena fitnah. Hakim yang bijak pun tak bisa menyelesaikan pertikaian keluarga. Kalian saudara, kalian keluarga. Kami tidak bisa ikut campur. Jika kalian ingin kompensasi darinya, gugat saja di pengadilan. Jangan pergi. Kau harus membelaku. Aku akan membuatnya membayarku $200.000. Kalau tidak, urusan ini belum selesai. Kalian juga memukulku. 3 lawan 1, dan kalian merusak perabotanku. Kalian juga harus menggantinya. Betul. Kalian semua saling memukul, itu secara hukum disebut perkelahian bersama. Kalian semua bertanggung jawab, kalian harus saling memberi kompensasi. Entah bawa ke pengadilan, atau selesaikan secara pribadi. Kalian yang atur sendiri. Chloe, hari ini, kalau putriku terlambat 1 menit saja, kau... Wanita itu tidak peduli sama sekali dengan keluarga. Dia benar-benar jahat.
Dia terlihat sangat kecil dan lemah. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia tidak boleh tinggal di rumah ini 1 hari lagi. Kita harus mengeluarkan dia sekarang. Dia harus pergi, sekarang juga. Susan, lihat kamu, berpakaian seperti perempuan jalang, mau menggoda suami saya, Kamu sudah hilang akal, aku sudah buta, aku menggoda suami kamu. dan kamu masih membantahnya. Lihat baju tidur kamu, sangat minim, sangat jalang. Kamu tidak punya rasa malu. Baju tidur saya jauh tidak terbuka seperti kamu. Terbuka? Tolonglah. Lagi pula, ini rumah saya. Aku akan pakai apapun yang aku mau, bukan urusan kamu. Mau membantah lagi, bahwa kamu perempuan jalang. Kakak saya sudah lumpuh begitu lama. Kamu pasti sangat kesepian. Mendambakan pria, kan? Kamu memalukan. Perempuan jalang seperti kamu di zaman dulu harus ditenggelamkan dalam kerangkeng. Dihukum mati dengan 1000 potongan. Jika kamu pikir kamu bisa menggoda pria sembarangan, pikir lagi, aku akan mengawasi setiap gerakan kamu. Aku bahkan tidak akan melihat perempuan seperti kamu. Kekasih, jalang kamu, tidak tahu malu. Aku tidak akan melihat kamu. Perempuan jalang pantas ditenggelamkan dalam kerangkeng. Diam. Begitu banyak keributan. Mama, ada apa? Kamu harus ceritakan, saya cerita sebelum tidur. Daisy, kamu tidak boleh pernah meninggalkan saya. Obat-obatan mulai tidak efektif semakin cepat. Kamu satu-satunya yang bisa menenangkan. Susan, aku mau perpanjang kontraknya 10 tahun lagi. Kau tidak boleh tinggal 1 hari pun lagi. Aku sudah muak denganmu. Kau jalang, kau yang minta begini. Kali ini, aku akan hancurkan reputasimu. Aku tidak percaya kau tidak mau pindah. Kau gila. Halo, silakan. Hei cantik, mau kencan? Kau gila. Sampah. Tinggal sama dia benar-benar sial. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Ada sesuatu aku tidak yakin apakah aku harus ceritakan ke kalian semua. Apa yang tidak bisa kau katakan? Skandal keluarga tidak seharusnya diumbar di depan umum. Beberapa orang berani melakukan hal-hal yang aku malu untuk mengatakannya. Tidak apa-apa, silakan. Katakan saja, jangan khawatir. Kami semua akan merahasiakannya. Ya, apa yang susah sekali. Kami bisa kasih saran. Benar. Susan, dia selingkuh dari kakakku. Masa sih? Tapi Susan kan wanita berpendidikan. Benar kok, kamu tidak bisa asal bicara seperti itu. Kata-kata baik menghangatkan di musim dingin, tapi kata-kata kasar membuat kedinginan bahkan di musim panas. Apalagi kalian masih keluarga. Masa aku bohong sama kalian? Chloe, pantas saja semua orang menunjuk-nunjuk aku hari ini. Ternyata kau yang di belakangku mengarang-arang cerita dan menyebarkan rumor kotor tentang aku. Chloe, aku sudah cukup baik mengizinkanmu tinggal di tempatku selama ini. Dan kau malah berani sekali menyebarkan rumor kotor tentangku di belakangku. Apa kau sama sekali tidak punya hati nurani? Aku tinggal di tempatmu setiap hari merawat kakakku. Bekerja keras sampai capek banget. Dan kau masih juga menagih sewa dariku. Apa kau tidak merasa malu sama sekali? Itu yang kau sebut merawat dia? Susan, kau bilang aku menyebarkan rumor kotor tentangmu. Untuk apa aku melakukan itu? Apa untungnya buatku? Yang akhirnya dipermalukan tetap saja kakakku. Tetap saja nama baik keluarga Smith kita. Bukan begitu? Itu terdengar masuk akal juga sih. Mungkin dia memang berselingkuh. Itu sangat mungkin. Katanya wanita umur 30-an itu seperti serigala, dan yang umur 40-an, seperti harimau. Suaminya kan punya ALS, dia sudah bertahun-tahun tidak bisa bergerak. Kau pikir dia tidak ingin beraksi? Kau bohong. John,
Kau kasihan sekali. Lihat, kau punya Ales, dan istrimu selingkuh. Semuanya, lihat. Lihat wajah kakakku, merah padam karena marah, lihat kan? John, jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu membalas untuk hal ini. Lihat ini. Lihat apa yang telah kau lakukan pada John. Dia hampir pingsan karena marah. Sungguh menyedihkan. Itu fitnah. Fitnah? Aku, Chloe Smith, bersumpah kepada Tuhan. Jika aku telah memfitnahmu dengan cara apapun, biarlah aku disambar petir. Sumpah. Baik. Jadi kau bilang aku selingkuh? Berarti pasti ada orang yang kuselingkuhi. Siapa itu? Ayo, katakan padaku. Susan, aku tadinya mau menyelamatkan wajahmu. Aku bahkan tidak ingin membongkar aibmu. Tapi karena kau begitu tidak tahu malu, maka aku tidak akan menahan diri lagi. Kau merayu suamiku. Kamu hanya ingin selingkuh. Suamiku. Chloe, kamu tidak bisa sembarangan melemparkan tuduhan seperti itu. Susan itu berpendidikan dan berbudaya. Mana mungkin dia tertarik pada suamimu, orang kasar seperti dia? Kamu gila? Dia itu sampah yang tidak bisa apa-apa selain mabuk, judi, dan selingkuh. Bahkan jika aku buta sekalipun, aku tidak akan tertarik padanya. Suamiku itu muda dan kuat. Tidak seperti kakakku, yang bahkan tidak bisa bergerak. Lihat betapa emosinya kamu. Baiklah. Kamu bisa bicara semaumu. Buktinya apa? Kalau begitu suruh dia keluar dan hadapi aku. Apa yang aku takutkan? Jangan takut, Leo. Orang gila ini. Katakan pada semua orang, apakah dia menggoda kamu? Dengarkan aku, semua. Dia, di rumah, berkali-kali menggoda aku. Dia bilang suaminya itu orang yang baik hati. Dia bilang merasa kesepian dan hampa, dan butuh tubuh kuatku, tapi aku menolak. Lihatlah dia, semua. Dia berpakaian sangat norak, dan dananya menor, jelas-jelas ingin menggoda pria. Itu benar, waktu itu, aku lihat dia pakai stoking hitam. Itu konyol. Konyol banget. Benar-benar konyol. Susan menggoda suami Chloe. Leo, kamu bohong. Bahkan jika semua pria di dunia ini sudah mati, aku tidak akan melirikmu. Bohong. Aku punya bukti. Aku ngomong ngawur, tapi aku punya bukti. Ayo, semuanya, lihat ini. Aku tidak hanya punya bukti perselingkuhanmu, tapi ada lebih dari satu. Lihat ini, merapikan tempat tidur, mulai meraba-raba, aku sampai enggak tega lihatnya. Tidak tahu malu. Ya ampun. Satu saja tidak cukup, ada dua. Siapa sangka, dia kelihatan pendiam dan sopan. Bukankah foto-foto ini dari saat aku merekrut perawat? Berani-beraninya kau rebut ponselku, mau menghancurkan bukti ya? Mana mungkin. Foto-fotonya diambil di rumah. Dia berselingkuh tepat di depan suami dan anaknya. Dia sama sekali tidak punya malu. Dia gila. Masa sih? Sungguhan? Benar. Lingkungan kita ada sampah seperti ini. Suasananya pasti akan dirusak olehnya pasti. Betul sekali. Chloe, ide kamu itu cemerlang. Lihat, semua tetangga sekarang jijik padanya. Sayang, aku lihat semua orang marah. Kita harus mengusirnya dari lingkungan ini. Lalu mansion itu, kita bisa tinggal selama yang kita mau. Maksudnya apa itu? Kita harus menyulut api. Bukankah dia tidak stabil emosinya? Lalu kita akan memancingnya memukul orang di depan umum. Atau bahkan membunuh. Lalu dia akan dikurung seumur hidup. Dan mansion itu akan jadi milik kita. Semua cuma kebohongan. Sayang-sayang. Sekumpulan sayang. Sekumpulan sayang. Susan, kamu sudah main-main. Mengkhianati suami kamu. Aku meminta kamu berlutut dan minta maaf. Lalu cerai dari John. Keluar tanpa membawa apa-apa. Keluar dari keluarga Smith. Tanda tangan. Susan, minta maaf saja. Kamu sudah keterlaluan. Sudah, cerai saja. Kamu mengkhianati. Berani-berani kamu masih tinggal di mansion ini. Jadi ini tentang itu. Jadi ini semua tentang mansion ini. Tidak akan pernah. Susan, kamu sudah melakukan banyak hal yang memalukan. Kamu pikir aku tidak tahu?
Aku ingin menjaga reputasi kamu. Tapi sekarang, kamu malah memprovokasi. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Dasar anak kecil, berani melawan kami. Kamu tidak sebanding dengan kami. Astaga, sudah berapa banyak hal buruk yang Susan lakukan. Dari ceritanya, semakin parah. Hal memalukan apa yang aku lakukan? Susan, dia melakukan prostitusi di rumah. Menerima klien berulang kali, menjual dirinya. Jadi rumor itu benar. Maklum, dengan suaminya yang sakit parah, dia masih bisa tinggal di mansion besar seperti ini. Ternyata dia mendapatnya dengan menjual tubuhnya. Reputasi seluruh lingkungan kita sudah rusak karena dia. Kapan kita bisa naik dan bersenang-senang? Tentu, ibu rumah tangga seperti itu paling aneh. Apa? Ya? Susan ini benar-benar merusak kita. Aku hampir menjual rumahku. Pembeli sudah mau bayar. Tapi mereka dengar lingkungan kita ada pelacur, mereka mundur. Ini masalah besar. Kalau begitu, harga properti kita pasti akan anjlok. Susan ini, dia hanya ancaman. 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 Aku tidak melakukannya. Hentikan. Aku tidak. Lihat dia. Dia hampir tak tahan. Bagus. Waktu yang tepat. Bu, tonton saja, aku akan tambah minyak ke api. Benar. Kali ini, kita pastikan dia hancur untuk selamanya. Buat dia menyerang atau membunuh seseorang di depan umum. Lalu dia akan tak pernah melihat dunia lagi. Masih mau menyangkal? Membagi-bagikan kartu kecil itu kemana-mana? Kira kami buta? Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Aku tak pernah membagi apapun. Sayang. Kau masih berbohong. Kau tak akan kemana-mana. Kau akan jelaskan ke semua orang aktivitas kecilmu itu. Kau adalah buah busuk, merusak semuanya. Jadilah bijak, pergi dari lingkungan ini. Ayo, semuanya. Bisakah wanita seperti ini yang tak punya malu diizinkan tinggal di lingkungan kita? Susan, pergi dari sini. Pergi sekarang. Aku memohon, jangan ganggu istriku. Dia sakit. Dia sakit. Kenapa kalian lakukan ini padaku? Sayang-sayang, sekumpulan sayang-sayang, bunuh mereka semua, bunuh. Mari kita lihat apakah dia bisa menahan diri sekarang. Ancaman. Dia memukul seseorang di tempat umum. Kami punya saksi dan rekaman pengawasan. Mereka harus menghukumnya 10 tahun atau lebih. Begitu John pergi, rumah mewah itu milik kita. Susan White, semua orang sudah mengutukmu seperti ini. Apa yang kau senyumi? Kau tidak punya malu. Apa? Kau mau memukulku? Susan White, kau benar-benar jadi berani. Kami banyak di sini. Kau tidak takut kami akan memukulmu sampai mati? Kau berani memukulku. Aku ini wanita tua. Kau sentuh aku sedikit saja, aku akan berbaring di sini. Dan kau harus merawatku sampai mati. Kau mau memukul wanita tua? Kalau begitu, ayo, lakukan. Ya Tuhan, dia benar-benar memukul wanita tua. Dia pasti punya uang terlalu banyak. Kau, Sudah selesai. Sekarang dia harus membayar sampai habis. bagus, sempurna. Kami akhirnya memancingnya untuk memukul. Pukul dia keras-keras. Biar ku beritahu, semakin keras kau memukul, semakin banyak kau membayar, semakin berat hukumannya. Rumah mewah ini pasti milik kita sekarang. Tepat sekali. Kau benar-benar memukulku. Kalau kau punya nyali,
pukul aku sampai luka parah. Ibu White, tolong tenang. Pergi. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Sempurna, benar-benar sempurna. Kali ini, kita akan pastikan dia kehilangan segalanya dan membusuk di penjara seumur hidup. Ibu, Tahan saja sebentar lagi. Setiap pukulan yang kau terima, Berarti sepotong lagi. dari mansion itu untuk kita. Aku akan membunuhmu. Ibu, Dia benar-benar menghajarnya. Dia gila. Apa kau tidak takut hukum akan menghukummu? Susan White, kau tamat. Kau menyerang seseorang. Kau melanggar hukum. Kau... kalian binatang, aku takkan melepas satu pun dari kalian. Jangan mendekatiku. Menjauh. Apa yang kau lakukan? Ibu White, tenanglah. minggir dari jalanku, dasar jalang. Kau cuma tulang belulang, dan berani-beraninya macam-macam denganku, aku akan memukulmu sampai mati. Leo, Ibu, apa yang kau pikir kau lakukan? Tolong aku. Tolong, ada yang bisa membantu. Sungguh brutal. Dia kejam. Dia pasti gila. Ibu White, tenang. Kamu akan membunuhnya. Susan, hentikan sekarang. Aku mohon, tolong. Itu Chloe. Susan, ambil ini. Ini akan menenangkanmu. Minum satu saja, ayolah. Ibu White, minum, sekarang. Kamu benar. Pil ini pasti akan menenangkan saya. Susan, tunggu apa lagi? Minum obatnya. Tapi tahukah kamu? Aku tidak ingin meminumnya. Untuk menghadapi keluarga seperti kamu, harusnya aku sudah kehilangan akal. Diam. Bawa mereka semua. Petugas Miller, lihat apa yang dia lakukan pada ibu mertua saya. Lihat saja dia. Oh, petugas Miller. Lihat kepala saya. Berdarah. Saya yakin mengalami gegar otak. Petugas Miller, semua melihatnya terjadi. Mereka bisa membuktikan. Kami melihatnya. Kami semua melihatnya. Kami akan bersaksi. Petugas Miller, lihat apa yang dia lakukan pada mereka. Ini tidak lain adalah pembunuhan berencana. Dia pantas dikurung dan ditembak. Wanita jahat itu, dia berusaha membunuhku di sini. Dia mencoba membunuhku. Tangkap dia sekarang. Dia pantas ditembak. Susan White, kau ikut dengan kami untuk dimintai keterangan. Sempurna. Rumah besar itu sekarang milik kita. Kalau digabungkan, luasnya lebih dari 5.000 kaki persegi. Seluruh keluarga kita bisa tinggal di sini dengan sangat nyaman. Kita berempat bisa dapat lantai masing-masing. Nanti, kita akan memberikannya kepada Max sebagai rumah pernikahan. Dia bisa menikahi beberapa istri. Tepat sekali. Petugas Miller, aku tidak bermaksud memukul mereka dengan sengaja. Aku punya penyakit jiwa. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diriku tadi. Apa katamu? Kau punya penyakit jiwa? Aku dengar orang dengan penyakit jiwa tidak bertanggung jawab atas pembunuhan. Apalagi atas penganiayaan. Jadi keluarganya cuma dipukuli begitu saja? Susan White, berhentilah berpura-pura gila di depanku. Kau pikir kami bodoh? Susan White? Apa yang kau pura-purakan? Akting kecilmu itu di depan petugas Miller sama sekali tidak berguna. Penyakit jiwa apa yang dia punya? Dia masih bisa mendesain baju dan menjualnya untuk uang. Aku bisa membuktikan dia punya penyakit jiwa. Petugas Miller, aku dokter dari rumah sakit jiwa kota. Lihat, ini laporan evaluasi psikiatri. Susan terlihat normal-normal saja, lalu bagaimana mungkin dia punya gangguan jiwa? Menurutku, kamu cuma orang bayaran yang dia sewa. Biar ku beritahu, kalau kau memalsukan laporan evaluasi psikiatri ini, kau bisa masuk penjara. Kurasa dia cuma berusaha pura-pura sakit jiwa untuk hindari tanggung jawab hukum. Tapi jangan mimpi. Ini kartu identitas kerjaku, dan laporan evaluasi psikiatri ini asli, jadi dia memang punya gangguan jiwa. Petugas Miller, jangan sampai dia menipu Anda. Karena dia cuma pura-pura dan tidak mau bayar atau bertanggung jawab. Selain itu, kalau dia benar-benar sakit jiwa, lalu kenapa dia tidak dikurung di rumah sakit jiwa, dan kenapa dia ada di sini? Dia punya psikosis intermiten, jadi saat tidak kambuh, dia sama seperti orang lain, jadi ke depannya, apa kita harus jauhi dia? Tepat sekali. Siapa yang berani provokasi dia? Petugas Miller,
Bagaimana kalau dia di luar lalu tiba-tiba kambuh? Mengingat lingkungan kita banyak sekali orangnya, kita harus bagaimana? Saya meresepkannya Srenicare. Kalau dia minum tepat waktu, secara teori, dia seharusnya tidak akan kambuh. Jadi pasti kau sengaja memprovokasinya tadi. Kenapa menunjukku? Aku tidak memprovokasinya. Suaminya yang sakit dan anaknya masih kecil, jadi mereka bergantung pada perawatan kami. Mari kita tanya orang lain. Kalian bertiga, kalian yang memprovokasi dia? Pak, kami cuma sedikit berdebat. Kami sudah tahu semua faktanya. Masih menyangkal? Pak, kami tahu kami salah. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Pak, kami tidak tahu dia seperti itu. Kalau tidak, kami tidak akan macam-macam dengannya. Orang dengan penyakit jiwa itu rentan. Mereka perlu berintegrasi kembali ke masyarakat, kembali ke kehidupan normal. Kita perlu membangun lingkungan yang mendukung. Saya dengar kalian adalah keluarganya. Ya, maka kalian harus lebih peduli lagi. Tunjukkan lebih banyak kasih sayang padanya. Perhatikan dia. Mengerti? Kami mengerti. Kalian semua, keluar. Aku tidak akan kemana-mana. Mau apa kalian? Apa? Mau pukul aku? Ayo, pukul aku. Kami sudah cek 2 episode dalam seminggu, dan itu tidak lagi dianggap psikosis intermiten. Kamu langsung masuk rumah sakit jiwa. Baik. Jadi kalian tidak mau pergi? Kalian akan menyesal. Daisy, ibu ingin kamu tinggal di sekolah asrama. Kamu tidak marah pada ibu, kan? Tidak, aku tahu. Ibu akan mengusir orang-orang jahat itu. Ibu pasti bisa. Jangan khawatir. Dalam sebulan, ibu pasti akan menjemputmu. Ibu White, ini tempat kami. Ini pusat perawatan. Sudah putuskan? Ya, sudah. Berapa lama? Sebulan. Itu cukup singkat. Cukup. Sayang, jangan khawatir. Dalam sebulan, ibu akan kembali untukmu. Jika kalian tidak pergi, aku akan buat hidup kalian seperti neraka. Lucu banget. Kamu mati. Senang. Chloe, hari ini belum melihat kakakmu atau gadis tak berguna itu. Kalau aku harus menebak, jalang itu. Dia sudah ketakutan setengah mati. Mungkin sedang berkemas untuk pergi. Sedangkan mereka dua, mungkin sudah lama menghilang. Bagus, maka rumah besar ini sudah seperti milik kita. Nenek, game saya rusak. Bisa memperbaikinya? Tunggu sebentar, sayang. Akan saya kembalikan segera. Biar saya lihat apa yang terjadi. Ini. Sepertinya di luar semua baik-baik saja. Pasti Susan yang melakukannya. Susan, kenapa kamu mematikan listrik? Nyalakan kembali. Sekarang. Sayangku sedang bermain game. Berani kamu mematikan listrik dan internet? Jika tidak kembali, kamu akan dipukuli. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Kamu pikir kamu bisa memukul aku lagi? Jika kamu mengalami episode lagi di minggu yang sama, itu tidak akan dianggap sebagai psikosis intermiten. Mereka akan mengurungmu selamanya. Selama kamu masih di rumah ini hari ini, jangan sentuh listriknya. Kamu. Ini rumahku. Aku akan menghancurkan barang-barang sesukaku. Kamu cuma menyakiti dirimu sendiri sama seperti orang lain. Aku. Jangan repot-repot dengan orang gila itu. Ayo kita tidur saja. Iya. Kita juga sudah bosan dengan TV ini. Ayo tidur. Ayolah.
Pasti orang gila itu lagi, sedang berulah. Dia seram sekali. Apa yang perlu ditakutin? Susan, memotong ikan tengah malam begini, kamu mau bikin semua orang terjaga? Ini rumahku sendiri. Memotong ikan. Apa aku perlu izinmu? Kamu sengaja melakukan ini. Jangan berdebat dengan orang gila. Ayo pulang. Kita lihat siapa yang lebih tahan. Baiklah. Kalau begitu kita tunggu saja dia menyerah. Kok tiba-tiba sepi? Orang gila itu? Apa dia akhirnya berhenti? Akhirnya, ada ketenangan. Ayo, kita tidur. Aku kecapean. Bahkan lebih berisik dari sebelumnya. Aku akan bunuh dia. Airnya juga sudah diputus. Ibu, aku mau. Berhenti merengek. Aku akan pergi membelinya. Jalang itu masih berani membaca. Aku tidak akan mundur darimu. Aku tidak akan pindah. Mari kita lihat siapa yang lebih tahan. Chloe, kamu hanya menyewa lantai 2, bukan lantai 1. Mulai sekarang, jangan turun ke lantai 1 lagi. Aku akan tetap datang. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu mau mematahkan kakiku? Apa ini? Ini bau. Kita sudah tamat. Dia sudah datang. Dia datang lagi. Dia sudah melakukannya selama seminggu. Orang gila ini. Kapan dia akan berhenti? Ibu, suaranya terlalu keras. Aku ingin pindah. Ibu, diam. Aku mau pindah. Kita nggak bisa pindah. Kalau kita pindah, bukannya itu cuma bikin Susan bebas begitu saja? Betul. Kita nggak bisa pindah. Mansion ini kita harus ambil alih. Bunuh dia. Aku akan bunuh dia. Lalu mansion itu jadi milik kita. Selesai. Orang gila itu akhirnya tidur. Saatnya kita bergerak. Betul. Hari ini, kita akan menyelesaikannya. Mencekiknya sekali nggak cukup. Kita harus cekik dia 2 kali. Ngapain repot-repot begitu? 1 pukulan palu, dan kita langsung kirim dia ke neraka. Ayo. Aku akan bunuh kau. Hari ini, aku akan mengirimmu langsung ke neraka. Mati.
Dia akhirnya mati. Mansion ini sekarang milik kita. Cepat. Cari tempat, gali lubang, dan kubur dia. Kalian cari aku? Kamu seharusnya tidur, kan? Susan, kalau kau pukul orang lagi, itu jadi episode berkelanjutan. Dan enggak akan dianggap psikosis intermiten. Mereka akan terpaksa mengurungmu di rumah sakit jiwa. Mundur, jangan mendekat. Aku bunuh kau. Itu pembelaan diri yang sah. Dasar orang gila, aku bunuh kau. Sayang. Baiklah kalau begitu. Beraninya kau pukul anakku. Aku lawan kau sampai mati. Dasar jalang, aku tikam kau sampai mati. Hentikan. Cukup. Kamu tertawa apa? Susan, aku tertawa melihatmu, kamu sudah tamat. Kamu memang tidak bisa mengendalikan diri. Bisa? Kamu akhirnya menyentuh orang? Susan, kamu sudah memukul orang 2 kali dalam 1 minggu saja. Itu sudah jauh melampaui psikosis intermiten. Kamu akan dikirim ke rumah sakit jiwa. Kamu kalah, kami menang. Kalian semua melakukan pembunuhan berencana. Dan aku tidak boleh membalas? Bagaimana bisa pembunuhan berencana? Hanya berdasarkan kata-kata orang gila? Siapa yang percaya itu? Bukankah ini bukti? Orang gila jadi gila, menusuk selimutnya sendiri, dan bonekanya, masuk akalkan. Siapa percaya orang gila? Kami baik-baik saja. Kenapa kami ingin kamu mati? Lihat, itu Waham kejar textbook. Halo? Ini rumah sakit jiwa? Ada orang gila di sini yang sedang breakdown. Alamatnya, Perumahan Rosewood, Villa 3. Susan, kamu tunggu saja. Rumah sakit jiwa sudah datang untuk mengunci kamu. Halo, ini polisi, aku perlu melapor kejahatan. Saya harap Bapak, Ibu bisa segera mengirim petugas. Jangan khawatir, Ibu White. Kami akan segera ke sana. Harap berhati-hati dan jaga keselamatan. Jauhi para tersangka. Dia benar-benar menelepon polisi. Siapa yang akan percaya orang gila? Mari kita lihat apakah polisi yang datang lebih dulu, atau rumah sakit jiwa yang datang menjemputmu. Begitu dia dibawa pergi, rumah mewah ini akhirnya akan menjadi milik kita. Chloe Smith, kalian bertiga, ikut kami. Kalian sedang dalam penyelidikan? Petugas Miller, jangan dengarkan dia. Dia cuma orang gila. Dia selalu yakin semua orang ingin mencelakakannya. Secara profesional, dia adalah seorang paranoid megalomania. Petugas Miller, lihat, dialah yang gila, lihat kekacauan di lantai ini, dan tempat tidur ini. Semua ini ulahnya. Kami ini keluarga. Mana mungkin kami menyakiti dia? Kami seharian mencuci pakaiannya, memasak, dan merawat keluarganya. Kami orang baik. Orang baik. Ibu White, Anda klaim ketiganya berusaha membunuh Anda. Apakah Anda punya bukti konklusif? Petugas Miller, saya punya rekaman pengawas. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Mati sana. Dia punya kamera dari mana? Dia punya kamera? Kok aku nggak lihat? Kami punya bukti konklusif. Borgol mereka. Susan, aku mohon. Aku tahu aku salah. Tolong, bicarakan yang baik tentang kami. Aku nggak akan ulangi lagi. Susan, kita kan keluarga. Kamu nggak mau Max kehilangan orang tuanya dan neneknya, kan? Susan, aku nggak mau masuk penjara. Bawa mereka pergi. Tidak, tolong, jangan. Ini paket keluarga favorit Daisy. Nggak ada yang akan ambil paket keluarga aku lagi. Ini. Makasih, Bu. Enak banget, enak. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Seperti katamu, nggak akan ada yang ambil paket keluarga kamu lagi. Berita terbaru. Dalam kasus yang sangat ramai diperbincangkan, Chloe Smith dan 2 lainnya,
dituduh secara ilegal menduduki villa kerabat dan percobaan pembunuhan, vonis telah diumumkan. Tersangka, Chloe Smith, Leo, dan Martha, dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan dan dihukum 5 tahun penjara.